Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Acebacter Selenium. Pertama-tama perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Mas Alvida Rejati. Berikutnya adalah Bintang Rizky Wicaksana. Yang ketiga adalah Anita Sri Mustikasari. Dan yang terakhir adalah Nihayatus Zain. Oke, selanjutnya, apa sih Acebacter Selenium itu? Acebacter Selenium merupakan bakteri gram negatif yang bersifat aerob obligat. Bakteri ini memiliki beberapa karakteristik yang mempengaruhi laju pertumbuhannya. pH optimal dari bakteri ini adalah sekitar 5,4 sampai 6,3 dan suhu optimal untuk dilakukan inkubasi adalah 25 sampai 30 Celcius. Jika dilakukan inkubasi pada suhu dan pH di luar range tersebut, maka pertumbuhan bakteri akan melambat dan bahkan dapat menyebabkan bakteri mengalami kematian. Acebacter Selenium adalah satu-satunya spesies yang diketahui mampu memproduksi selulosa untuk membenarkan bunga komersial. Oleh karena itu, genus Acebacter dikenal dengan sintesis selulosa yang digunakan secara luas dalam produk makanan fermentasi. Beberapa karakteristik Acebacter Selenium adalah bakteri gram negatif, Parictihouse motil dengan flagella, obligal aerob, tidak membentuk endospores dan yang ada di tanah, air, bunga, buah-buahan, dan lebah madu. Pada intinya, di mana terjadi fermentasi gula. Acebacter aceti memiliki 4 subspesies, yaitu Aceti, Orleanensis, Selenium, dan Lihuavensiensis. Saya akan membahas bentuk bakteri Acetobacter Selenium. Acetobacter Selenium merupakan bakteri berbentuk batang pendek yang mempunyai panjang 2 mikron dan lebar mikron dengan permukaan dinding yang berlendir. Dan ini adalah gambar dari contoh bakteri Acetobacter Selenium. Untuk lingkungan hidup Acetobacter Selenium, bakteri Acetobacter Selenium dapat hidup di lingkungan yang pH asam atau asidopolik dan larutan dengan derajat kesamaan atau kebasaan 3,5 sampai 7,5 pH, namun akan lebih tumbuh dengan optimal pada derajat kesamaan 4,3 pH. Lalu suhu idealnya adalah 280 sampai 310 derajat Celcius. Ciri-ciri dari bakteri ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuk batangnya dengan panjang 0,8 sampai 1,6 meter dan lebar 0,5 meter. Bersifat aerob, tidak mempunyai flagella, tidak berpigmen, tidak membentuk spora dan bersifat kemotropik. Manfaat bakteri ini sering digunakan dalam produksi nata dengan berperan dalam produksi selulosa. Penggunaan bakteri dapat digantikan dengan Actebater sp yang juga berperan dalam mengubah gula menjadi selulosa dan proses fermentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat Acetobacter Selenium. Acetobacter Selenium memiliki sifat gram negatif batang pendek dengan panjang 2 mikron dan memiliki dinding yang berlendir. Acetobacter Selenium membentuk Streptobacillus, yaitu berbentuk rantai dengan satuan 6 sampai 8 sel. Kemudian ada peran bakteri Acetobacter Selenium. Acetobacter Selenium adalah untuk menghasilkan selulosa dalam konteks produksi nata de coco dan sebagai subjek penelitian dalam pengembangan berbagai aplikasi bioteknologi. Kemudian ada klasifikasi. Dari klasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa bakteri Acetobacter Selenium termasuk dalam filum Proteobacteria, kelas Alparoteobacteria, ordo Rhodocipirillales, famili Acetobacteriaceae, dan genus Acetobacter. Spesies tipe dari genus Acetobacter adalah Acetobacter aceti, sedangkan spesies yang berkaitan dengan pembuatan nata de coco adalah Acetobacter Selenium. Klasifikasi: Kingdom Bacteria, filum Proteobacteria, kelas Alparoteobacteria, ordo Rhodocipirillales, famili Acetobacteriaceae, genus Acetobacter beijerinck 1898, spesies tipe Acetobacter aceti, spesies Acetobacter Selenium.
Kemudian ada produk, yang pertama selulosa. Produk utama yang dihasilkan oleh Acetobacter xylinum adalah selulosa. Selulosa ini membentuk struktur nata de coco atau nanas yang merupakan lapisan padat dan mirip kulit yang digunakan dalam makanan penutup atau makanan ringan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, produk yang kedua asam asetat. Selama proses fermentasi, Acetobacter xylinum mengoksidasi alkohol seperti glukosa menjadi asam asetat sebagai produk sampingan. Asam asetat ini juga merupakan komponen penting dalam pembentukan nata de coco dan memberikan rasa asam yang khas. Yang kedua, habitat. Yang pertama, air. Bakteri ini dapat ditemukan di air, terutama di lingkungan yang kaya nutrisi seperti air yang mengandung gula. Yang kedua, tanaman dan buah. Acetobacter xylinum juga dapat ditemukan di permukaan tanaman, terutama pada buah-buahan yang mengandung gula seperti nanas atau buah-buahan lain yang digunakan dalam produksi nata de coco. Yang ketiga, pohon. Beberapa strain Acetobacter xylinum juga dapat hidup pada pohon, khususnya pohon-pohon yang memiliki luka pada kulitnya seperti pohon kayu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Acetobacter xylinum. Kandungan nutrisi meliputi jumlah karbon dan nitrogen, tingkat keasaman media, pH, temperatur dan udara atau oksigen, suhu optimal pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum pada 28-31 derajat Celcius, pH optimal 3-4, memerlukan oksigen sehingga dalam fermentasi tidak ditutup dengan bahan kedap udara sehingga tidak memungkinkan udara masuk sama sekali. Tutup untuk mencegah kotoran masuk ke dalam media yang dapat mengakibatkan kontaminasi. Yang terakhir, kandungan mikroba pada nata de coco. Nata de coco adalah produk fermentasi dari serat kelapa yang mengandung bakteri Acetobacter xylinum. Bakteri ini mengandung dalam proses fermentasi pada nata de coco, mengubah serat kelapa menjadi jeli yang kenyal. Meskipun secara umum dianggap sebagai makanan rendah kalori dan rendah lemak, kandungan bakteri hidupnya tidak sebanyak probiotik yang terdapat dalam minuman seperti Yakult.